Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rekan-rekan SBS, pada kesempatan hari ini saya berkenan untuk mengisi diberikan kesempatan untuk mengisi acara SL Berkisah, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa hari Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan kepada saya akan berbicara mengenai masalah work life balance menurut Islam ya. Jadi saya di sini mencoba sharing, tapi saya tidak bukan berdasarkan saya sendiri, tapi saya berusaha sharing dari apa-apa yang pernah saya baca. Pertama mengenai kata work-life balance sendiri ya, saya berusaha mengambil dari beberapa literatur. Menurut beberapa, saya ambil tiga. Yang pertama, menurut Delecta, work-life balance adalah kemampuan individu mencukupi pekerjaan dan komitmen keluarga maupun tanggung jawab lainnya selain pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi itu menurut Delecta. Kemudian menurut Kaliat and Brough itu menyatakan bahwa work-life balance itu sebagai persepsi individu di mana aktivitas dalam pekerjaan dan kehidupan non kerja itu dapat berjalan bersama dan mendorong pertumbuhan pribadi sesuai dengan prioritas individu. Nah itu ya. Itu definisi yang kedua. Kemudian yang ketiga saya juga mengambil pertama dari Susi dan Jawaharani mengatakan bahwa work-life balance adalah upaya untuk memenuhi kepuasan tiga bidang dasar hidup, yaitu pekerjaan, keluarga, dan pribadi. Gitu. Dari tiga hal tersebut bisa diambil satu kesimpulan mengenai work-life balance, yaitu dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang dapat mengatur atau membagi antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan keluarga, dan tanggung jawab lainnya secara seimbang. Itu terkait dengan definisinya sendiri, work-life balance itu apa. Berikutnya beberapa hal yang terkait dengan work-life balance itu atau aspek-aspek yang terkait dengan work-life balance diantaranya menyangkut time balance. Ada tiga hal ya. Yang pertama time balance, yaitu keseimbangan waktu. Menyangkut jumlah waktu yang diberikan pada seseorang dalam karirnya atau pekerjaannya gitu ya. Kemudian waktu juga yang diberikan untuk keluarganya, kemudian kehidupan lainnya selain karir dan keluarga. Aspek yang kedua terkait dengan work-life balance adalah involved balance atau keseimbangan keterlibatan. Nah ini mengacu pada keterlibatan psikologis yang seimbang dalam karir seseorang dan keluarganya. Yang ketiga terkait dengan satisfaction balance atau keseimbangan kepuasan. Keseimbangan kepuasan ini bisa diartikan bahwa tingkat kepuasan dalam hal seimbang seseorang dalam karir dan keluarganya. Misalnya dia seseorang menyatakan puas dalam pekerjaannya di kantor serta puas dengan kondisi keluarganya dan puas dengan hal yang lain ya di luar pekerjaan dan keluarga. Nah itu terkait dengan aspek-aspek work-life balance. Selanjutnya kita akan bicarakan terkait dengan faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi work-life balance. Saya mengambil literatur yang ditulis oleh penelitian dari Utami dan Yuniarti, di mana faktor-faktornya juga ada tiga. Jadi yang pertama terkait dengan nilai comfort atau kenyamanan seseorang, lebih memahami apa yang dilakukan, kemudian membuat seseorang dapat mengatasi konflik yang terjadi. Kemudian yang kedua terkait dengan faktor yang kedua adalah faktor religius, nilai religius. Jadi yakin kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mampu melakukan refleksi diri.
Yang ketiga adalah nilai achievement, di mana seseorang dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk dapat membantu dan menyelesaikan masalah. Terus kemudian pentingnya work-life balance itu sangat penting sekali ya. Jadi dapat terhindar dari konflik kehidupan pribadi dan pekerjaan. Nah itu sederhananya. Jadi dengan kita melakukan work-life balance itu kita dapat mengatur waktu kita, energi kita seimbang antara pekerjaan, kebutuhan pribadi dan kehidupan bersama keluarga ataupun kehidupan yang lainnya gitu. Nah, bagaimana Islam mengatur work-life balance ya? Jadi kalau Islam sendiri kan di situ ada yang pertanyaan ya biasanya ya. Sebenarnya manusia itu diciptakan untuk apa sih gitu kan? Kan kalau kita sebagai Muslim kan jawabannya jelas ya. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu ya. Jadi tidak di surat Az-Zariyat ayat 56 itu disebutkan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Nah itu, jadi ayat ini secara umum menjelaskan bahwa tugas pokok kita manusia pada dasarnya adalah untuk beribadah semata kepada Allah. Namun demikian, apakah yang dimaksud ibadah ini, apakah ibadah yang kita bayangkan selama ini ya, jadi ibadah itu hanya sholat, hanya zikir, berdiam di masjid gitu. Nah, tentu saja tidak hanya itu ya. Jadi tidak hanya itu. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya bisa kita maknai atau bisa kita jadikan sebagai ladang ibadah kita gitu ya. Karena bahwa tidak semua orang itu kan memiliki takdir hidup sebagai orang yang apa istilahnya, hidupnya di lingkungan yang religius gitu ya. Jadi dia bisa hidup dimanapun dia bekerja, dia bisa bekerja di kantor, dia bisa sebagai akademisi atau sebagai pendidik, dia bisa bekerja sebagai, kalau kita sebagai karyawan Telkom gitu ya. Nah itu termasuk sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Makanya kita di sini dengan berbagai aktivitas yang berbeda-beda itu sebenarnya kita juga bisa menyeimbangkan kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi atau kehidupan akhirat gitu ya. Jadi kita bisa menyeimbangkan itu. Bagaimana caranya ya? Setiap aktivitas atau apa yang kita lakukan supaya bernilai ibadah itu sebaiknya diawali dengan berdoa gitu ya. Jadi tidak semata-mata sholat, kemudian zikir, kemudian berdiam di masjid, membaca Al-Quran, itu jelas-jelas itu ibadah. Tapi kegiatan yang kita lakukan sehari-hari pun juga bisa bernilai ibadah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini ada sebuah kisah ya. Jadi saya coba cari, tadi ada sebuah kisah dari pada saat zaman Rasulullah SAW. Jadi dari sahabat Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwa ada 3 orang mendatangi rumah istri Rasulullah untuk bertanya tentang ibadah beliau gitu ya. Jadi setelah diberitahukan bahwa mereka menganggap ibadah mereka sedikit sekali. Kemudian mereka berkata, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi SAW. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, salah seorang dari mereka kemudian mengatakan, aku akan berpuasa seterusnya tanpa berbuka. Itu orang pertama. Kemudian yang orang kedua mengatakan, sedangkan aku akan menjauhi wanita dan aku tidak menikah. Nah itu ada yang mengatakan seperti itu. Melihat terus ada yang ketiga, aku akan berdoa terus di masjid gitu ya. Nah, melihat hadis ini, melihat kisah ini, tentu saja tentunya ada rasa kagum ya. Sahabat-sahabat zaman dulu itu mempunyai giroh atau semangat yang sangat tinggi ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun ternyata setelah hal ini didengar oleh Rasulullah, nah itu sampai ke telinga Rasulullah, kemudian beliau memiliki tanggapan yang berbeda gitu ya, di luar dugaan gitu. Jadi beliau menegaskan bahwa berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah sehingga melupakan aspek kehidupan dunia
itu tidak dicontohkan gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dalam hadis itu juga Rasulullah mendatangi mereka, kemudian Rasulullah berkata bahwa benarkah kalian telah mengatakan yang seperti itu tadi? Aku juga berpuasa tapi aku juga berbuka gitu ya, tidak berpuasa terus menerus. Aku sholat malam dan aku juga tidur gitu. Jadi Rasulullah juga istirahat gitu kan. Terus aku juga menikah dan aku juga menikah dengan wanita gitu kan. Jadi artinya dilanjutkan juga bahwa maka siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Nah seperti itu. Jadi itulah sedikit kisah ya, artinya yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Nah, sikap keseimbangan ini dalam Islam disebut juga dengan tawazun ya, itu sikap menyeimbangkan segala aspek kehidupan, tidak condong ke salah satu perkara saja gitu kan. Jadi ini juga termaktub dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9. Mungkin saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tabghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang artinya dan telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dalam surat Az-Zariyat ayat 77 Allah berfirman bahwa carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ada salah satu ungkapan bahwa dunia itu ladang akhirat gitu ya. Jadi maksudnya adalah kita bersikap terhadap dunia menjadikan ladang, kita harus bersikap menanam amal baik untuk kehidupan di akhirat kelak. Nah, seperti itu. Jika amal yang kita tanam itu baik, maka insya Allah kita akan memperoleh hasil kebaikan juga di akhirat. Itu juga sesuai dengan firman Allah surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik itu seperti zarah pun, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kita untuk perusahaan, kita kan bekerja di Telkom ya. Bagaimana perusahaan kita menyikapi work-life balance ya. Ya alhamdulillah kita bekerja di satu perusahaan yang selama ini sudah berusaha menyeimbangkan kehidupan pegawai-pegawainya ya. Itu dulu pernah ada semacam, jadi ada dari direksi-direksi terdahulu itu ada program yang namanya 4R ya. 4R. Kebetulan ini juga mulai juga ya, mulai istilahnya mulai digiatkan kembali di Witel kita Surabaya Selatan. Jadi digiatkan kegiatan 4R diantaranya olah rasio ya. Olah rasio itu kan kegiatan kita berpikir, kegiatan kita berdiskusi di kantor, rapat, forkom dan lain-lain. Itu kegiatan yang membutuhkan konsentrasi ya. Itu presentasi, nah itu kegiatan olah rasio. Kemudian juga diseimbangkan juga dengan olah rasa. Olah rasa kan juga kegiatan mengontrol emosi ya, menumbuhkan rasa kita seperti berkesenian, bermusik, bernyanyi, atau melukis gitu kan ya. Jadi melukis, atau kemudian ada yang mengartikan olah rasa itu kuliner juga bisa. Jadi kita icip-icip olah rasa itu juga bisa. Kemudian juga olahraga ya, olahraga. Jadi kita berkegiatan fisik supaya tubuh kita itu juga bergerak dalam artian tidak duduk terus menerus. Kita kan banyak aktivitas di kantor itu hampir 7 jam, 8 jam sehari ya. Kalau kita duduk terus tapi kita tidak imbangi dengan kegiatan berolahraga, ya otomatis
daya tahan tubuh kita akan turun. Kemudian yang terakhir olah ruh. Nah ini olah ruh kita juga sudah, alhamdulillah kita SBS ini sudah ada program namanya S-Cendol ya. Jadi kita bisa setiap Kamis kita bisa mendapatkan tausiah dari ustadz-ustadz yang istilahnya dari berbagai kalangan ya, yang bisa menumbuhkan pengetahuan kita terhadap agama kita ya. Jadi itu sangat bagus sekali menurut saya, sehingga harapannya ya dengan adanya 4R ini maka kita bisa seimbang ya, dalam menjalankan kegiatan kita di kantor, kemudian juga kita bisa menjadi mukmin yang kuat karena kita berolahraga, kemudian kita juga bisa ruh kita ataupun jiwa kita juga menjadi lebih tenang gitu kan ya, lebih bisa bahwa kita itu bekerja itu semata-mata karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya dari saya. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu semata-mata dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf bila ada yang salah. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita bisa melaksanakannya dengan full, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa kembali menjadi manusia yang fitri nanti di bulan Syawal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.